Mari kita berdoa ya. Tuhan, Siap. kami kembali mengucap syukur pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan melalui renungan tentang kitab Yakobus, dan kami belajar banyak daripada Yakobus bagaimana hidup bersandar kepada Tuhan, khususnya di dalam saat-saat kami menderita. Dan kami berdoa kiranya apa yang kami pelajari sungguh-sungguh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa malam ini kiranya Roh Kudus tetap bekerja dan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan kembali merenungkan Yakobus ya. Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima. Hari ini kita akan bersama-sama pelajari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ya, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Yakobus menggunakan 3 ilustrasi bagi kita untuk tetap bersabar, bertekun di dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi ya. 3 perumpamaan. Yang pertama, Yakobus menggunakan petani yang sudah kita bahas di dalam ayat yang ke-7. Kemudian Yakobus menggunakan contoh para nabi, dan yang terakhir kita melihat dia menggunakan Ayub sebagai contoh bagi kita untuk belajar bagaimana tetap sabar, bertekun di tengah-tengah penderitaan. Nah, kita pada hari ini melihat bahwa kesabaran dan ketekunan yang ada di dalam Yakobus ini ditekankan sebagai kunci dan rahasia bagi kita seorang Kristen untuk dapat tetap maju dan tetap dapat menang di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita sudah menyerah ya saudara sekalian. Tetapi kita diberikan keberanian untuk tetap maju terus. Ya, ini ada Theodore Roosevelt, dia pernah berkata demikian, courage is not having the strength to go on, it is going on when you don't have the strength. Jadi keberanian ya adalah sesuatu kekuatan sebenarnya. Pada waktu kekuatan secara fisik tidak ada, kekuatan secara jiwa, mental, rohani itu akan memberikan dorongan kepada kita untuk tetap maju ya. Nah, sebenarnya kesabaran juga mempunyai pengertian yang sama ya. Pada waktu kita menghadapi tantangan, kesulitan, kita berjuang, kita sudah kewalahan, sudah kelihatannya tidak mampu maju lagi, disitulah kita meminta Tuhan memberikan kesabaran supaya kita tetap maju. Ya, seorang pernah berkata bahwa seorang pahlawan biasanya menjadi pahlawan karena dia dapat lebih sabar 5 atau 10 menit daripada orang-orang yang pada umumnya menyerah di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi kita dapat tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Selanjutnya kita melihat apa yang menjadi rahasia bagi seorang untuk tetap bisa sabar dan tekun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu ya. Jadi kita akan belajar daripada Yakobus bukan hanya nasihat untuk bersabar ya, karena
minggu lalu kita sudah mengatakan orang menasihati kita sabar tidak akan menolong kita dapat sabar, malah kadang-kadang membuat kita lebih tidak sabar. Jadi kita kadang-kadang hanya mendengar nasihat, mendengar dorongan, mendengar peringatan itu mungkin tidak terlalu membantu. Tetapi di sini Yakobus menunjukkan rahasia cara dengan memberikan contoh-contoh yang sangat indah bagi kita sehingga kita tahu bagaimana dapat tetap bersabar ya. Jadi Yakobus dia tidak hanya memberikan nasihat saja tetapi dia juga menunjukkan kepada kita orang-orang yang telah menang atas segala macam tantangan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita melihat di sini ya kembali kita melihat dua contoh berikutnya yaitu tentang nabi-nabi dan juga tentang Ayub ya. Minggu lalu kita melihat bagaimana petani mereka tetap bersabar menantikan hasil panen karena mereka melihat bahwa hasil yang Tuhan berikan itu sangat berharga. Di lain sisi mereka juga mempunyai iman yang teguh, percaya akan kesetiaan Tuhan yang telah menjanjikan ya hujan musim gugur dan hujan musim semi sehingga petani walaupun di dalam masa yang panjang dia harus menanti tetapi dia boleh tetap menanti sampai tujuannya tercapai karena fokusnya itu dia berikan kepada Tuhan ya. Nah, kembali kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-10 ya Yakobus menasihati kita untuk menuruti akan teladan daripada para nabi. Nah, Yakobus memberikan nasihat kepada kita, dia katakan turutilah ya, turutilah. Jadi kita mempunyai banyak teladan-teladan daripada para nabi-nabi yang boleh kita turuti, bukan hanya boleh kita turuti. Kalau Yakobus menasihati kita untuk menuruti, berarti Yakobus percaya bahwa kita dapat menurutinya ya. Kalau kita tidak mungkin menurutinya, maka mungkin Yakobus tidak akan menasihatkan demikian. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ penulis Ibrani juga menunjukkan tentang berapa banyak saksi-saksi yang boleh menjadi teladan kita. Dikatakan di sini karena kita mempunyai banyak saksi ya. Nah, kalau saudara membaca pasal sebelumnya, di situ penulis Ibrani menuliskan tentang tokoh-tokoh iman. Mereka bagaimana beriman kepada Tuhan. Dan sekarang mereka menjadi saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita ya. Nah, tadi Sarah menunjukkan kalau di Sacramento di San Francisco ya awannya tebal saudara sekalian ya. Di sini dikatakan saksi-saksi rohani kita bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi di dalam perjalanan iman kita, di dalam kehidupan kerohanian kita, perlombaan itu adalah suatu kewajiban. Ketekunan itu adalah suatu kewajiban. Dan di situ juga dia menasihati kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi di sini juga memberikan satu contoh yang sangat indah kepada kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia tekun ya memikul salib. Salib bukan sesuatu yang gampang dipikul. Ya, dipaku di atas kayu salib adalah suatu penderitaan. Tetapi karena Yesus Kristus mempunyai ketekunan di dalam hatinya, dia dapat menanggung penghinaan. Di sini dikatakan bahkan
penderitaan itu diganti dengan sukacita yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hidup ini tidak gampang, saudara sekalian. Ya, tantangan-tantangan yang pernah dihadapi oleh Tuhan Yesus, apalagi kita sebagai orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, ya, tantangan-tantangan itu juga akan dikenakan ke atas diri kita. Kita akan menghadapi banyak kesulitan, penderitaan, siksaan, penghinaan. Nah, teladan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat indah bagi saudara dan saya untuk kita pelajari. Ya, itulah sebabnya dikatakan di sini, pada waktu kita menghadapi situasi apapun juga, satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengingat Tuhan Yesus kita, ya, dan meminta kekuatan daripadanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah menghadapinya, kita juga diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Jadi nasihat Tuhan Yesus, kekuatan yang Tuhan Yesus berikan itu mempunyai dasar yang sangat kokoh karena Dia sendiri telah menang atas semua pencobaan, semua penderitaan yang dihadapinya. Jadi itu adalah satu hiburan yang luar biasa bagi kita. Jadi baik Yakobus maupun penulis Ibrani mencoba untuk menolong kita mendapatkan inspirasi dari para tokoh Alkitab, daripada Tuhan Yesus di masa lalu, ya. Nah, kadang-kadang kita tahu hal yang benar untuk dilakukan, ya. Tetapi kita tampaknya tidak melakukan sampai kita dapat melihat satu contoh yang konkret, ya. Karena contoh yang konkret itu akan memberikan inspirasi kepada kita dan juga akan akan menolong kita mengetahui bagaimana kita dapat menerapkan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita pelajari, ya. Nah, kita bayangkan ya, sekelompok tentara yang sedang berada dalam ketakutan dan menyembunyikan diri waktu mereka melihat pemimpin mereka, ya, dengan penuh keberanian maju ke medan perang, ya. Maka itu akan menjadi satu inspirasi yang membangkitkan keberanian mereka untuk ikut mengambil bagian. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat indah, ya. Nah, kapasitas untuk keberanian sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Kapasitas untuk hidup dalam sabar, bertekun itu sudah Tuhan sediakan. Itu hanya perlu diaktifkan di dalam diri kita. Dan melalui apa yang dituliskan oleh Ibrani, Yakobus, kita seolah-olah mengaktifkan, ya, keberanian atau kesabaran atau ketekunan yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, kadang-kadang kita mengetahui prinsip-prinsip Alkitab tertentu secara mungkin teoritis, tetapi kita sungguh-sungguh membutuhkan seseorang untuk menolong kita agar supaya kita dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Misalnya pada waktu kita melihat kasih daripada perwira Romawi yang mau datang kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Ya, kita melihat dia adalah seorang perwira, dia seorang yang mempunyai kuasa, tetapi demi hambanya dia mau merendahkan diri, ya. Nah, kita juga melihat bagaimana Hana yang dalam keadaan yang boleh dikatakan sudah sangat frustrasi, saudara sekalian, ya. Dia tetap datang kepada Tuhan, berdoa dengan tanpa putus-putusnya, ya, walaupun dia tidak melihat hasilnya untuk satu masa, tetapi dia tetap tidak putus asa. Nah, ini juga akan menjadi dorongan, ya, bagi kita. Kita melihat bagaimana Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus, ya. Akhirnya dia dikritik, tetapi dia tetap melakukannya sebagai satu contoh. Jadi contoh-contoh itu merupakan hal yang sangat indah
supaya kita dapat mengetahui bagaimana mempraktekkannya, kemudian juga melihat bagaimana Tuhan dengan setia ya memperhatikan dan memberkati orang-orang yang mempraktekkan firman-Nya, ya prinsip-prinsip yang kita ketahui. Jadi hari ini juga kita melihat bagaimana Yakobus dia mengajak kita untuk mengikuti teladan yang sangat indah yang telah ditunjukkan kepada kita melalui para nabi dan Ayub ya saudara sekalian, dan mereka menginspirasikan kita melalui iman yang kuat tak tergoyahkan ya, sehingga mereka dapat maju di tengah-tengah penderitaan di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan mereka. Baik, kita kembali melihat di sini di dalam ayat yang ke-10, kita melihat ada dua istilah yang dipakai oleh Yakobus. Pertama-tama dia katakan, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kemudian dia katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Jadi pertama-tama yang ditekankan adalah penderitaan. Kemudian dia katakan mereka adalah orang yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena mereka mempunyai dua hal yang sangat menonjol di sini, yaitu mereka sabar dan mereka bertekun. Jadi kita melihat di sini ya Yakobus dia menggunakan dua istilah, yaitu dari kesabaran dia pindah kepada ketekunan. Nah, walaupun kesabaran dan ketekunan mempunyai arti yang sangat dekat satu dengan yang lain, tetapi mereka juga mempunyai penekanan yang agak berbeda ya. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya pada waktu kita berbicara tentang kesabaran ya, kalau kita melihat akar kata istilah kesabaran itu adalah kalibrasi ulang ya, penentuan ulang akan tenggat waktu yang kita harapkan supaya disesuaikan dengan rencana Allah ya. Kadang-kadang di dalam hidup kita berharap saat ini kita mendapatkan ini, saat ini penderitaan ini berlalu, atau saat ini kita ingin agar supaya kita sudah berhasil melangkah ya. Tetapi mungkin bukan rencana Tuhan, waktu Tuhan mungkin belum sampai. Jadi kesabaran adalah mencoba untuk mengerti waktu Tuhan, tenggat waktu Tuhan, ya rencana Tuhan supaya kita dapat menghitung ulang akan tenggat waktu kita, ya supaya disesuaikan dengan tenggat waktunya Tuhan. Tetapi ketekunan itu berbeda, sedikit berbeda. Ya. Yang dimaksudkan dengan ketekunan itu secara harafiah berarti tetap berada di bawah. Ya, tetap berada di bawah. Artinya pada waktu penderitaan itu sedang berjalan, kita boleh tetap berdiam di bawah penderitaan itu. Jadi ketika tekanan datang, keadaan menjadi sulit, kita tidak putus asa dan berhenti dan menyerah, atau kita tidak menjadi kesal dan menggerutu, bersungut-sungut seperti orang Israel di padang gurun. Kita juga tidak menyelesaikan dengan cara-cara duniawi yang mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam dosa, ya, atau menjadi ragu-ragu sehingga iman kita bimbang ya. Jadi ketekunan berarti kita tidak akan terganggu oleh situasi yang tidak kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Sebaliknya kita boleh tetap berdiri teguh dalam iman kita sampai waktunya Tuhan tiba untuk mengakhiri pencobaan yang kita hadapi itu. Jadi kita tahu
Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi di dalam hidup kita, ya. Nanti pada waktu kita melihat Ayub, kita juga melihat bagaimana Ayub Tuhan mempunyai waktunya. Setiap orang di dalam pencobaan itu pada waktu dia hadapi, dia ingin lari, tetapi tekun artinya dia tidak lari daripada pencobaan itu. Dia akan tetap berada di dalam pencobaan atau penderitaan yang sedang dia hadapi. Jadi kesabaran itu menekankan lebih kepada hubungan kita, sedangkan ketekunan itu lebih menekankan pada situasi yang ada di tengah-tengah kita. Ya, seorang memberikan satu contoh, katanya kalau kita melihat anak-anak sedang berkelahi satu dengan yang lain, ya, kita datang kepada dia, kita bukan mengatakan bersabar, tetapi dia katakan itu kita lebih cocok mengatakan bertekun, artinya dia harus tetap ya menantikan. Ya, tetapi kalau seandainya, kalau seorang anak ya, dia tidak sabar menantikan sesuatu itu tiba, katanya ya. Jadi kita jangan berkata bersabar, tetapi bertekun. Tetapi kalau seorang anak ya dua orang anak sedang berdebat, katanya, maka yang kita gunakan adalah istilah sabar. Ya, jangan apa namanya itu, berilah kesempatan kepada orang lain, yang berilah apa namanya mengalahlah terhadap adikmu dan sebagainya. Jadi sabar berarti menderita dalam waktu yang lama tanpa menjadi bersungut-sungut, tanpa menjadi marah. Tekun berarti kita di dalam saat-saat kita menderita, kita tidak akan menyerah. Ya, jadi ini sangat berhubungan dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau hidup kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak akan mencoba untuk melarikan diri daripada situasi yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kalau penyerahan kita kepada Tuhan kurang, sehingga si aku kita masih tetap bertakhta di dalam hati kita, maka si aku kita yang lama, ya pada waktu ada tekanan datang dari luar, kita akan memberontak. Kita tidak dapat menerimanya. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Jadi kalau kita bertekun, itu berarti kita berkata, saya tidak akan menangani masalah yang saya hadapi ini dengan cara saya, tetapi saya ingin menunggu ya Tuhan campur tangan dan menolong saya untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi kita melihat di sini dikatakan para nabi di satu sisi mereka sabar, ya, tapi di lain sisi dikatakan mereka bertekun. Ya, jadi dua hal itu sudah ada di dalam teladan yang diberikan oleh para nabi, yaitu mereka bersabar dan juga mereka bertekun. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Yakobus supaya kita mengikutinya, ya. Jadi sekali lagi di sini Yakobus memberikan satu kesan yang sangat indah bagi kita. Dia katakan turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Ya, saya katakan tadi bahwa kita percaya apabila Yakobus menasihatkan dengan cara yang demikian, berarti Yakobus percaya bahwa kita juga boleh melakukan apa yang telah dilakukan oleh para nabi itu, ya. Jadi iman yang teguh itu sebenarnya adalah kunci untuk menerima kekuatan yang luar biasa, ya, seperti para nabi. Mereka beriman kepada Tuhan. Nah, karena kita beriman tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia yang sangat terbatas, tetapi
kalau kita beriman bersandar kepada Tuhan, ya, kita akan mengizinkan kuasa supernatural Allah yang menaungi kita dan yang menopang kita untuk beserta dengan kita di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu. Jadi di sini kita melihat kekuatan daripada Allah itulah yang dapat menolong kita hidup di dalam ketekunan, hidup di dalam kesabaran. Ya, menjadi orang sabar tidak gampang, saudara sekalian. Ya, menjadi orang sabar tidak gampang. Saya percaya saudara juga mempunyai pengalaman ya untuk menunggu orang, ya menunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit itu bukan hal yang gampang, saudara sekalian. Jadi kita melihat di sini ya Yakobus mengatakan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Seorang menulis demikian. Dia mengatakan pada waktu Yakobus menulis akan kalimat itu, sebenarnya di sini mengingatkan kita untuk menjadi orang yang sabar dan tekun, membutuhkan penderitaan. Kita tidak dapat terlepas daripada penderitaan kalau kita ingin menjadi orang yang sabar. Ya, mungkin saya pernah cerita ya, ada seorang pendeta ya, dia suatu hari didatangi oleh seorang anak muda mengatakan, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya menjadi orang yang sabar, katanya. Lalu pendetanya bilang, baik, saya doakan, katanya. Ya, lalu bagaimana pendetanya mendoakan dia? Pendetanya mulai berdoa, Tuhan, Engkau mengasihi anak muda ini, ya, berikanlah banyak-banyak penderitaan, tekanan di dalam hidupnya. Oh, anak muda itu berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya sabar, bukan penderitaan, bukan tekanan. Tapi pendetanya bilang, kalau kamu tidak menghadapi penderitaan, kalau kamu tidak menghadapi tekanan, bagaimana kamu dapat belajar sabar? Ya, jadi di sini seolah-olah kesabaran membutuhkan penderitaan. Ya, tanpa penderitaan kita mungkin tidak akan menjadi orang yang sabar. Ya, jadi kalau kita melihat seorang pahlawan, ya, dia akan menjadi seorang pahlawan kalau dia pergi ke medan perang. Ya, kalau dia tidak ke medan perang, dia tidak mungkin akan menjadi pahlawan. Ya, seorang pemain basket dia harus melatih diri, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, ya, mengalahkan rintangan, dia baru bisa berhasil menjadi seorang pemain basket yang baik. Jadi penderitaan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat terlepas daripada pelatihan dan pembentukan karakter kita supaya menjadi seorang yang sabar, seorang yang tekun, saudara sekalian. Nah, demikian juga kita melihat di sini para nabi, mereka menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kokoh, tidak tergoyahkan, menjadi orang yang bertekun, dapat tetap bertahan di tengah tekanan dan penderitaan. Karena mereka telah diproses dengan berbagai macam penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi. Kita juga melihat tokoh-tokoh Alkitab, ya, mereka juga menghadapi berbagai macam penderitaan. Nah, saudara, kita tidak mungkin akan mengenal Daniel kalau Daniel tidak menghadapi kesulitan di dalam hidupnya, dicobai, bahkan dilemparkan ke dalam lubang singa. Ya, kalau dia tidak mengalami semuanya itu, saudara, saya percaya kita tidak akan mengenal Daniel. Ya, demikian juga ketiga temannya, saudara sekalian, kalau mereka tidak dilemparkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala, kalau mereka tidak memilih perapian api
daripada memilih berhala-berhala. Saudara sekalian, dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau dia hanya menyangkal Tuhan saja, dia tidak perlu menghadapi tantangan penderitaan, dilempar ke dalam api. Tetapi mereka memilih perapian, saudara sekalian, luar biasa, saudara sekalian. Ya. Jadi penderitaan, karena penderitaan itu mereka dilatih sehingga menjadi orang yang luar biasa yang telah dipakai oleh Tuhan. Ya, sekali lagi di sini Yakobus menasihati kita supaya kita mengikuti teladan, ya, teladan daripada para nabi. Nah, di dalam pasal yang kedua, Yakobus juga menunjukkan tentang teladan daripada Abraham sebagai sahabat Allah. Ya, di dalam pasal yang kelima, dia juga nantinya kita akan melihat bagaimana Yakobus menunjukkan Elia sebagai teladan yang sangat baik bagi kita. Dia walaupun sebagai orang yang biasa, tetapi dia dapat berdoa dengan luar biasa. Dan Yakobus mengatakan dia juga seperti kita, manusia biasa. Berarti pada waktu Yakobus mengatakan turutilah teladan mereka, Yakobus sungguh-sungguh percaya bahwa saudara dan saya dapat melakukannya. Ya, jadi saudara, kita sungguh-sungguh dapat menjadi orang yang sabar. Kita sungguh-sungguh dapat menjadi orang yang bertekun di tengah-tengah penderitaan. Ya, nah caranya sangat sederhana sekali dan sangat praktikal yang diberikan oleh Yakobus ya untuk dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh para tokoh Alkitab. Kita hanya diminta untuk berfokus kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani tadi ya. Jadi persyaratan yang paling mendasar bagi seorang Kristen adalah kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita beriman sepenuhnya kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi setelah kita diselamatkan, kita diberi iman, satu-satunya hal yang membawa kita ke level para tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan teladan-teladan yang indah bagi kita adalah kita tetap berada di dalam iman kita. Sampai iman kita merealisasikan kuasa-kuasa yang telah Allah sediakan bagi kita. Kalau kita tetap bertekun, bersabar, artinya kita berdiri di atas iman kita. Maka melalui penderitaan, melalui situasi yang ada, kuasa Tuhan yang bersifat supernatural itu akan terrealisasikan di dalam hidup kita. Jadi kita melihat dalam kitab ini, apa yang sebenarnya dilakukan Yakobus adalah menguatkan dan menasihatkan setiap kita. Nah, khususnya pada waktu dia menulis akan kitab Yakobus ini, dia menuliskannya kepada sekelompok orang-orang Yahudi yang saat itu sedang menderita. Karena sebagian mereka mulai ragu-ragu, mulai mendua hati ya di dalam iman mereka. Nah, Yakobus memberikan inspirasi yang sedemikian rupa. Yakobus ingin mereka melihat contoh-contoh yang konkret supaya mereka dapat sungguh-sungguh menang ya terhadap penderitaan yang sedang mereka hadapi. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 kita melihat mengapa para nabi itu menderita. Ya, mengapa para nabi itu menderita? Dikatakan para nabi itu menderita karena mereka berbicara demi nama Tuhan. Nah, memang kadang-kadang kita melihat ya, kita sebagai anak Tuhan, nama Tuhan itu sudah menjadi identifikasi kita. Ya, kalau kita katakan saya orang Kristen, berarti juga nama Kristus sudah ditunjukkan di dalam identitas kita sebagai orang Kristen. Karena
Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, jadi ini juga yang kita alami di dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Kristus. Ini juga yang dialami oleh para nabi pada waktu mereka melayani Tuhan, pada waktu mereka berbicara demi nama Tuhan. Ya, hanya berbicara demi nama Tuhan itu sendiri sudah mendatangkan penderitaan di dalam hidup mereka. Itu tidak gampang, ya. Saya ingat pada waktu saya melayani di gereja Mandarin, ada satu keluarga yang datang dari China. Mereka mengikuti Bible study kami. Ya, waktu itu Bible study sebelumnya kita juga menyanyi bersama-sama, dan pada waktu menyanyi suami istri itu menangis, saudara sekalian. Dan kita menjadi bingung, ya, mengapa waktu kita menyanyi lagu yang senang mereka menangis, ya. Akhirnya mereka katakan mereka waktu di China, ya, mereka tidak berani mengeluarkan suara waktu mereka menyanyi. Karena kalau mereka menyanyi dengan suara, mereka akan ditangkap, saudara sekalian. Orang-orang akan datang untuk menangkap mereka. Jadi mereka berkumpul secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, lalu kemudian mereka kalau menyanyi atau membaca Alkitab atau sharing, mereka memakai suara yang sangat kecil, ya, sampai berbisik-bisik sehingga tidak sampai diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pada waktu mereka melihat kita dapat menyanyi dengan begitu leluasa, begitu suara yang keras, saudara, mereka menjadi sangat mengingat akan saudara-saudara seiman yang ada di China yang masih hidup di dalam tekanan yang begitu luar biasa. Ya, jadi masih banyak negara-negara ataupun orang-orang Kristen yang kalau mereka menyebut nama Tuhan dengan sendirinya, ya, mereka akan menghadapi banyak penderitaan di dalam hidup mereka. Ya, para nabi pada waktu itu juga demikian. Kalau saudara membaca di dalam Yeremia, ya, saudara, kita melihat khususnya di dalam Yeremia pasal yang kedua, pasal yang ke-11 ayat yang ke-21 dikatakan di sini, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Jadi kita melihat di sini Yeremia, dia berbicara demi nama Tuhan, dia menyampaikan kasih Allah, dia menasihati orang bertobat, tetapi orang-orang di Anatot itu mengecam dia, ya, mengatakan kalau dia bernubuat demi nama Tuhan, maka Yeremia akan mati di tangan mereka. Jadi kita melihat ini adalah satu tantangan yang luar biasa. Kalau kita membaca kitab Yeremia, ya, Yeremia sering disebut sebagai nabi peratap, ya, seorang yang membawa anak-anak yang sangat keras, tetapi dengan hati yang sangat lembut. Ya, Yeremia adalah seorang yang penuh cinta kasih. Ya, sifatnya yang lembut itu menjadikan dia lebih menderita pada waktu dia melihat orang-orang menolak Allah, pada waktu dia melihat nubuatan-nubuatan Allah diabaikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, dia merasa sedih, dia merasa menangis, menjerit di dalam hatinya karena kasihnya kepada umat Israel. Ya, jadi kita melihat di sini banyak nabi-nabi seperti Yeremia, ya, mereka menderita. Yeremia adalah seorang nabi, tetapi dia tidak diizinkan untuk ke bait Allah. Ya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hidup di dalam rantai, ya, ataupun dia melarikan diri demi hidupnya. Ya, jadi kita melihat di sini Yeremia selalu difitnah, selalu ditekan, saudara sekalian. Tetapi Yeremia tetap setia melayani Tuhan dengan sabar, dengan tanpa menyerah. Ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-38 ayat yang ke-6 di sini juga dikatakan, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran
Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Nah, saudara sekalian, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, Yeremia akan mati tenggelam di dalam lumpur itu. Ya, saudara, kalau ada waktu boleh melihat bagaimana pengalaman Yeremia, bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana Yeremia boleh tetap sabar, tetap teguh di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan. Ya, saudara sekalian, tidak ada nabi yang tidak menghadapi penderitaan. Oleh sebab itu Yakobus mengatakan kita melihat ketekunan, kesabaran dalam penderitaan nabi. Kadang-kadang kita berpikir tentang nabi, kita berpikir tentang orang-orang yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana orang yang mempunyai kuasa super power daripada Tuhan, melakukan banyak hal, ya, menulis kitab-kitab yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Memang itu adalah hal-hal yang telah mereka lakukan atas dasar kesabaran, ketekunan mereka. Kalau mereka tidak sabar, kalau mereka tidak bertekun, tidak akan ada hasil yang begitu indah yang diturunkan kepada kita. Ya, tidak ada nabi yang tidak menderita, saudara sekalian. Kalau kita membaca Perjanjian Baru, di situ juga ya para penulis Perjanjian Baru mengingatkan kita tentang bagaimana para nabi-nabi itu dianiaya. Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius misalnya, pasal yang kelima ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi nabi-nabi juga menghadapi penderitaan. Lukas mengatakan, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kita melihat di sini Tuhan Yesus juga menunjukkan tentang penderitaan para nabi, ya. Matius pasal 23, 29 sampai 31 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi tentang diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi Tuhan Yesus di sini mengingatkan kepada orang-orang Farisi, ya, tentang nenek moyang mereka, ya, dan juga menunjukkan kepada kita bagaimana nabi-nabi itu menderita. Di dalam Kisah Para Rasul kita melihat pada waktu Stefanus dia memberikan kesaksian, ya, tentang sejarah. Dia mengatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kita melihat di sini sekali lagi nabi-nabi dibunuh oleh mereka. Dan juga di dalam Roma yang pernah kita bahas bersama-sama dikatakan Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, di dalam 1 Tesalonika juga Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat yang di dalam Kristus Yesus.
karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi yang telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Nah, kita di dalam melayani Tuhan, hal-hal yang demikian bisa saja terjadi, ya. Penderitaan bisa terjadi karena setiap orang yang mau berbicara demi nama Tuhan, ya, itu akan dimusuhi oleh orang-orang yang membenci Tuhan. Dikatakan di sini, ya, mereka tidak berkenan kepada Allah. Pembicaraan supaya mereka memperkenankan diri kepada Allah tidak mereka pedulikan. Mereka membenci orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, itulah sebabnya kita kalau ingin belajar seperti nabi di dalam melayani Tuhan, ya, kita harus belajar seperti para nabi, ya. Nah, sebenarnya hanya menderita tidak menjamin kita akan bertumbuh. Hanya menderita tidak menjamin kita mendapatkan faedah. Ya, begitu banyak orang menderita, tetapi mereka tidak mendapatkan pelajaran apa-apa daripada penderitaan mereka. Yang menjadi rahasia bagi para nabi di balik penderitaan mereka adalah kesabaran dan ketekunan mereka, ya. Ketekunan dan kesabaran itulah yang akan menolong kita untuk tetap maju seperti yang dikatakan oleh Newton Gingrich ini, ya. Dia katakan perseverance is the hard work you do after you get tired of doing the hard work you already did, ya. Jadi ketekunan, ya, kita merupakan satu kerja keras kita setelah kita sudah tidak dapat bekerja keras lagi. Saudara, luar biasa, ya, ini satu kalimat yang sangat mendorong kita, saudara sekalian, ya. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan fisik kita, kadang-kadang kita mengandalkan hikmat manusia, kadang-kadang kita mengandalkan pengalaman kita, mungkin pendidikan, pengetahuan yang kita peroleh, tetapi kita sudah capek dengan usaha kita, ya. Kita sudah tidak dapat berusaha lagi. Dan di situ yang kita butuhkan adalah kesabaran. Ya, tidak ada yang lain. Jadi kesabaran, ketekunan itu merupakan rahasia bagi para nabi pada waktu mereka menghadapi tekanan, kesulitan, mereka tetap dapat berdiri teguh dan tetap dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kemudian kita melihat ketekunan daripada Ayub. Dikatakan di sini, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, kita melihat di sini, ya, ketekunan yang telah dilakukan oleh Ayub. Ya, kita tahu Ayub, ya, walaupun dia tidak sempurna di dalam hidupnya, ya, pada waktu dia menghadapi penderitaan, ya, dia memang memberikan banyak contoh yang baik, ya. Misalnya di dalam ayat pasal yang pertama dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian pada waktu istrinya sudah capek, dia berkata kepada istrinya, ya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, ya. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-13 kita melihat Ayub seolah-olah mulai meragukan Tuhan. Ya, dia katakan, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku.
namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Jadi dia mulai mau membenarkan dirinya, dia mulai mau menyalahkan bahwa tindakan Tuhan itu tidak sesuai dengan hidupnya, ya. Kemudian di dalam pasal yang ke-16 dia katakan, ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga yang memberi kesaksian bagiku, ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Jadi dia ingin agar supaya kebenarannya itu dibela ya saudara sekalian. Ya, kemudian kita melihat juga di dalam pasal yang ke-19, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu juga. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Jadi dari situasi yang sedang Ayub hadapi, kadang-kadang dia mulai menyalahkan Tuhan, tetapi dia kembali untuk percaya kepada Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan sendiri. Ya, tetapi kalau kita membaca dari Yakobus, kita tidak melihat Yakobus mengutip akan kelemahan Ayub, tetapi dia hanya mengatakan Ayub itu adalah orang yang bertekun, saudara sekalian. Ini menunjukkan apa, saudara sekalian? Menunjukkan bahwa Tuhan melihat melampaui kelemahan kita. Pada waktu Yakobus berbicara tentang Abraham, dia tidak menunjukkan kelemahan Abraham, misalnya mengatakan istrinya itu adiknya, atau dia pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ya, tetapi dia hanya mengatakan Abraham adalah sahabat Allah. Jadi apa yang pernah salah di dalam hidup kita, karena pengampunan Tuhan sudah dihapus dari mata Tuhan. Pada waktu Tuhan melihat kita, saudara sekalian, Tuhan melihat kita yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Tuhan melihat kita sebagai anaknya, sebagai hambanya, sebagai umatnya yang indah di mata Tuhan. Ya, kecenderungan manusia adalah melihat kelemahan diri sendiri, tetapi Tuhan lebih merayakan kasih karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Ya, Tuhan lebih melihat keindahan karyanya di dalam hidup setiap anak-anaknya. Jadi kemudian kita melihat lagi di dalam ayat ini, Yakobus mengatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting pada waktu kita membaca Alkitabnya. Siapa peranan utama, itu yang penting. Ya. Kalau kita hanya membaca ayat ini dan melihat ketekunan Ayub, kita akan mengatakan Ayub itu hebat. Ayub itu luar biasa, saudara. Memang tidak salah, tetapi kita akan miss poinnya, saudara sekalian. Kita akan kehilangan berkat rohani yang Tuhan ingin berikan melalui pencatatan yang indah ini. Ya, kalau kita hanya menekankan Ayub, kita hanya melihat satu sosok pribadi yang memberikan teladan yang indah. Tetapi kalau kita dapat melihat tangan Tuhan di balik daripada ketekunan Ayub, kita akan melihat seperti yang dikatakan oleh Yakobus di sini, bahwa pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Dan Tuhan dikatakan sebagai Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi tokoh utama di dalam peran yang berperan utama di sini bukan Ayub, melainkan Tuhan. Jangan kita salah
menekankan dan kita hanya melihat Ayub. Ya, kalau kita hanya melihat Ayub, kita mungkin seperti saya katakan tadi kehilangan berkat yang luar biasa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita tentang pribadinya, tentang karakternya, tentang kehadirannya, tentang karyanya, di balik daripada pergumulan-pergumulan kita, di balik daripada kemenangan-kemenangan yang kita peroleh, di balik daripada ketekunan-ketekunan kita, ya saudara sekalian, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu bekerja. Dikatakan di sini, pada akhirnya disediakan Tuhan ya baginya. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang indah di balik daripada penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, kalau kita hari ini membaca kitab Ayub, kita tahu ya, iblis datang mencoba meminta Tuhan izinkan dia untuk menyiksa, mencobai Ayub. Kita dapat melihat seluruh cerita. Kita mengetahui alasan mengapa semuanya ini terjadi. Tapi Ayub dia tidak mengetahui apa-apa. Ya, tetapi Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai kuasa yang mutlak untuk menentukan arah jalannya situasi ini. Dia tahu iblis mau campur tangan, tetapi Tuhan juga tahu pada akhirnya, ya, pada akhirnya rencana Tuhan itu akan terjadi. Bukan rencana iblis yang akan terjadi. Nah, saudara, Yakobus melihat poin yang sangat penting di sini. Pada akhirnya rencana Tuhan, bukan rencana iblis yang akan digenapi di dalam diri Ayub. Ini adalah sesuatu poin yang sangat penting, saudara sekalian, yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Ya, nah, kalau kita melihat hal ini, kita teringat dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana Allah. Allah mempunyai rencana di dalam hidup kita. Sesuai dengan rencananya, Dia memanggil kita. Dan sesuai dengan rencananya, Dia mengizinkan orang-orang yang dipanggil Dia menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Dia izinkan. Karena apa? Karena Dia tahu pada akhirnya rencana Dia akan terjadi. Dia menyediakan sesuatu yang indah bagi Ayub. Luar biasa kalau kita mengerti, mengenal Allah yang begitu mengasihi kita. Ya, Ayub mengatakan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus tahu bahwa seluruh kisah Ayub, Tuhanlah yang berperan penuh. Tuhanlah yang bekerja sesuai dengan dua sifatnya yang Dia gambarkan di sini, yaitu penyayang dan belas kasihan. Penyayang di sini dalam istilah aslinya adalah penuh kemurahan hati. Jadi Tuhan menyayangi, bermurah hati kepada Ayub, dan juga menaruh belas kasihan kepada Ayub. Sehingga Dia menopang Ayub dengan luar biasa. Walaupun Ayub, ya seperti saya katakan tadi, kadang-kadang Ayub juga dia
tidak sadar dan mengeluarkan kata-kata yang salah, ya, seperti di dalam Ayub pasal 30, engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Ayub seolah-olah tidak melihat sesuatu yang indah di dalam diri Tuhan, tetapi Yakobus dia melihat sesuatu yang indah, bahwa Tuhan sebenarnya Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa hubungan antara Maha Penyayang dan penuh belas kasihan dengan penderitaan, ketekunan yang dimiliki oleh Ayub, saudara sekalian? Itu mempunyai hubungan yang sangat erat, saudara sekalian. Kedua sifat Allah itu menjadi dorongan dan kekuatan, topangan bagi Ayub untuk tetap bertekun. Nah, kita melihat satu contoh misalnya. Nah, pada waktu anak-anak kecil sedang berlari di lapangan, mungkin dia terjatuh, ya. Kemudian kita tahu kalau anak kecil terjatuh dia pasti menangis, ya. Mungkin tangannya keseret atau kakinya ya sakit, dia pasti nangis. Lalu dia datang kepada papanya atau mamanya. Lalu papanya atau mamanya melihat tangannya, lalu mencium, ya, meniup-niup, ya, menyayang-nyayangi dia. Nah, langsung kita akan melihat anak itu berhenti menangis. Ya, saudara sekalian, itu adalah satu hiburan yang luar biasa. Anak kecil itu yang membutuhkan, kadang-kadang dia kaget atau kadang-kadang dia takut, saudara sekalian, ya, lihat dia jatuh, tetapi dengan kasih sayang daripada orang tuanya, dengan jamahan daripada orang tuanya, itu menjadi satu kekuatan bagi dia, ya, untuk kembali pergi bermain lagi, saudara sekalian. Nah, Ayub di dalam situasi yang sangat lemah, sangat tertekan, ya, saudara bayangkan, hartanya hilang, kesehatannya terganggu. Luar biasa, teman-temannya datang menyalahkan dia. Apalagi yang dia harapkan, saudara sekalian, di dalam situasi yang demikian. Tetapi dengan kasih sayang, dengan belas kasihan daripada Tuhan, Ayub boleh tetap bertekun, ya. Jadi ketekunan daripada Ayub itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya, karena Tuhan menunjukkan kasih sayang-Nya. Nah, Tuhan ingin juga memakai kita, ya, untuk menyalurkan kasih sayang-Nya di antara satu dengan yang lain. Dan Tuhan menyediakan persekutuan umatnya, Tuhan menyediakan gerejanya, dan hari ini Tuhan juga menyediakan Bible study ini, agar supaya saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam kesulitan, kita berdoa agar supaya Tuhan memakai kita untuk saling menjadi saluran kasih sayang Allah, belas kasihan Allah kepada satu dengan yang lain, ya. Kita pernah mendengar ada satu pepatah orang-orang Swedia, ya, shared joy is a double joy, shared sorrow is half a sorrow, saudara sekalian, ya. Jadi kita ingin agar supaya sukacita dapat di-sharingkan. Kalau orang ikut bersukacita, bukankah sukacita kita menjadi berlipat ganda, saudara sekalian? Pada waktu kita men-sharingkan akan penderitaan kita, kalau ada orang dapat mengertinya seolah-olah penderitaan itu sudah lepas separuh, saudara sekalian, ya. Itulah sebabnya kadang-kadang kita ingin men-sharingkan akan apa yang telah kita alami, ya. Nah, Tuhan ikut men-sharingkan akan situasi Ayub, sehingga Ayub sungguh-sungguh dapat mengatasi akan situasinya dengan tetap bertekun. Ayub setelah mengalami semuanya itu, dia mulai mengenal Allah. Dia mulai mengetahui bahwa Allah turut bekerja. Dia mulai mengetahui bahwa Allah mengasihi dia. Akhirnya di dalam pasal yang ke-38 sampai pasal yang ke-41 Tuhan berbicara kepada Ayub. Lalu kita melihat di dalam pasal yang ke-42 Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau, yaitu Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Nah, dia mulai mengetahui ini rencana Tuhan. Yakobus melihat ini sehingga Yakobus berkata, pada akhirnya kita mengetahui apa yang disediakan oleh Tuhan. Pada akhirnya rencana Tuhan itu yang terjadi. Dan Ayub pada waktu itu juga mengerti itu rencana Tuhan. Itu sesuatu yang indah di mata Tuhan. Sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita di tengah-tengah penderitaan, kita tahu Tuhan mengasihi saya. Tuhan mempunyai rencana. Kalau kita tahu rencana Tuhan tidak akan gagal, maka itu adalah satu kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk tetap bertekun di tengah-tengah penderitaan itu. Nah, setelah Ayub mengetahui itu adalah rencana Allah yang indah, yang tidak akan gagal. Di dalam ayat yang ke-6 dia katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara sekalian, itu adalah satu pertobatan, ya, karena dia pernah menyebutkan kata-kata yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan penuh kasih sayang. Tuhan itu mengasihi kita, dikatakan di dalam Mazmur, ya seperti seorang ayah sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan menyayangi orang yang takut akan Dia. Bukan hanya seperti orang tua, tetapi Tuhan mengasihi kita melampaui kasih orang tua, saudara sekalian. Jadi dari beberapa ayat ini, dari 2 ayat ini kita bersama-sama belajar beberapa hal yang indah, yang penting, saudara sekalian. Pertama, dalam situasi apapun yang kita butuhkan adalah kesabaran dan ketekunan. Kita ingin memakai lebih banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar mengenal Tuhan kita, mengenal kasih Tuhan kepada kita. Karena dengan mengenal Tuhan, kita akan seperti Ayub, memiliki kekuatan untuk bertekun. Kita akan seperti Ayub, mengetahui bahwa hidup kita yang sedang kita alami ini adalah rencana Allah, yang Allah mempunyai maksud yang indah di balik semuanya itu. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanti dengan sabar, dan kita dapat bertekun di dalam penderitaan. Nah, saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang menekan atau sedang menghadapi orang-orang yang membuat saudara-saudari menderita? Apa yang dapat kita lakukan, saudara sekalian? Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nantikanlah dan lihatlah apa yang akan Dia sediakan bagimu pada akhirnya. Ya, jadi kita akan sungguh-sungguh melihat bahwa kita akan berkata seperti Ayub, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, dari kitab Yakobus kami melihat dan mengenal Engkau sebagai Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan kami juga mengetahui bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami. Walaupun saat ini kadang-kadang kami diperhadapkan dengan berbagai macam situasi orang yang mendatangkan penderitaan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya Engkau tetap duduk di atas takhtamu yang tinggi dan menjulang. Engkau sedang melihat kami. Engkau mengetahui akan situasi kami. Engkau mengetahui keterbatasan kami. Engkau juga yang sedang
bersiap sedia untuk menyatakan diri di dalam segala situasi yang kami hadapi. Seperti pada waktu Stefanus dirajam dengan batu, dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Demikian juga kami percaya dalam situasi bagaimanapun juga, Tuhan Yesus sedang melihat kami, mengetahui keadaan kami, dan pada akhirnya rencana Allah lah yang akan terjadi di balik segala sesuatu yang kami alami. Biarlah pengetahuan yang demikian boleh menjadi dorongan, kekuatan bagi kami untuk hidup di dalam kesabaran dan bertekun di tengah-tengah penderitaan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih